Wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu. Ya, Pagi, maaf Pak, ya, dari iya, Pak Adi. kamar Heeh. mandi Oh, sebentar. pantasan, iya. Lanjut, lanjut Pak. Ya, kita mulai, Pak. Ya, siap, siap. Heeh. Jadi di kelas ini tentang cipta karya ya, Pak ya. Heeh. Em, kita lihat slide-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita mungkin sekilas tentang apa namanya materi sebentar. Setelah itu mungkin kita pembahasan soal. Kita ke sebentar. Ya, mungkin kita sekilas ini tentang penyelenggaraan bangunan gedung negara. Eh, Jadi kalau lihat di sini untuk yang mikronya memang lebih ke arah bangunan gedung, kemudian yang makronya itu di eh, tata ruang. Memang ada sebuah kesatuan atau ada hubungannya dari tata ruang yang mengelola keruangan secara luas, baik itu tata ruang nasional, bahkan lebih luas lagi itu RTR pulau, kemudian provinsi, kota, kabupaten, seterusnya. Sampai yang mulai detail ke RDTR dan lebih detail lagi eh, sampai ke pertanahan dan lebih di zoom lagi ya di bangunan untuk tapak G ini. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam penyelenggaraan bangunan ini ya eh, berpijak pada peraturan-peraturan peraturan pemerintah ya tentang bangunan gedung, cipta kerja dan ini memang lebih banyak kalau bangunan gedung ini sudah hal-hal yang teknis dan detail hubungannya dengan bagaimana pekerjaan, kemudian bahan dan seterusnya, teknis-teknis di lapangan. Kalau kita lihat juga ini dan ini lebih khusus lagi ke bangunan-bangunan milik negara. Dalam peraturan PP nomor 16 ini di 2001 ada berapa pasal di sini dan yang lebih ditekankan di sini ada standar teknis bangunan gedung, hmm, di mana di sini ada penyelenggaraan bangunan negara, nah, kemudian juga yang terkait dengan hal tersebut. Hmm, Adapun bangunan gedung ini bisa berupa hunian, tempat tinggal, keagamaan, sosial budaya, dan kegiatan khusus. Serta dari mana pembiayaannya. Ada yang dari APBN, APBD, hubungannya dengan pemerintah provinsi atau kota. Kemudian juga fungsi dan klasifikasi ini ada berupa kantor, rumah negara, dan BGN yang lainnya. Kemudian juga di ketiga jenis ini diatur tentang bagaimana standar luasnya, kemudian juga tipe-tipe pembangunannya, tipe bangunan lantainya, bangunan luas bangunannya, luas lantainya, semuanya mengacu pada peraturan dari PP ini. Adapun pembangunan BGN ini terdiri dari perencanaan teknis, konstruksi, dan juga pengawasannya. Nah, kita lihat di sini alurnya.
dari mulai persiapan pembangunan, pemanfaatan, dan kemudian pelestariannya, serta juga eh, konstruksi, pasca konstruksi, kemudian tahap pemanfaatannya. Nah, karena ini semuanya dari negara sehingga juga pemanfaatannya juga pun harus berdaya guna, memberikan manfaat dalam eh, ya pelayanan kepada masyarakat eh, pada akhirnya. Kemudian dalam tahapan perencanaan ini juga beberapa dokumen yang diperlukan, dokumen untuk perancangan, pengembangan, rancangan detail. Ya, kita lihat di sini bangunan yang di atas 2000 dia wajib menerapkan BIM, Building Information Modeling. Bangunan gedung negara yang luasnya di atas dari 5000 meter persegi wajib menerapkan prinsip bangunan hijau atau green building. Ini adalah sebuah peraturan yang berlaku sebenarnya internasional juga, green building ini. Kemudian juga dalam tahap konstruksi, dalam konstruksi tentunya dalam tahap pembangunannya ini, di mana kemudian di sini juga ada pengawasannya. Nah, eh, eh, tadi yang 2000 dan juga yang 5000 meter persegi, dan kemudian pasca konstruksi ya, ketika sudah selesai dibangun, kemudian juga pemanfaatannya, di mana ada pemeliharaannya sebanyak 2% untuk fungsi rekreasi bangunan. Nah, kemudian jika ada kegiatan untuk pembongkaran juga meliputi beberapa pekerjaan, diantaranya persiapan, pelaksanaan, dan kemudian penghapusan aset dari BMN ini. Adapun pelaku penyelenggaraan bangunan gedung ini diantaranya yang terlibat tim profesi ahli, kemudian penilik, tim penulis teknis, sekretariat, kemudian pengelola teknis bangunan, kemudian juga penyedia bangunan. Di sini pun ada bagaimana mereka terlibat dalam kegiatan ini. Di sini juga ada perencana teknis, perencana konstruksi, manajemen konstruksi, dan pengelolaan kegiatan. Nah, di mana dalam rincian rencana ini ya, ada RKS, ada RAB, rencana kerja ya, dan juga rancangan anggaran biaya. Nah, bagaimana juga penyerahan setelah konstruksi ini. Kemudian juga dalam penyediaan perencanaan konstruksi ini, di mana selalu diawali dengan persiapan, perancangan, dan kemudian diakhiri dengan pelaporan. Adapun penyediaannya di sana eh, jasanya, konteksnya adalah penyusun program kerjanya, kemudian eh, ya penggambarannya dan seterusnya ini. Jasa-jasa ini yang dilakukan pengerjaannya. Di sini juga ada sampai dengan layak fungsinya. Nah, penyediaan jasa manajemen konstruksi, di antaranya ini bangunan yang bertingkat di atas 4, kemudian juga Los Hotel 5000 yang tadi ya, yang 2000 dan 5000. Kemudian juga penggunaan anggaran. Ada beberapa sumbernya, di antara dari kementerian, dari OPD, dari BUMN atau BUMD. Dan dalam pelaksanaannya ini juga melibatkan ya eh, KPA, pengelolaan keuangan, pejabat verifikasi, pengelolaan administrasi, dan pengelola pengelola teknis.
Pengelola tanah sendiri diatur di dalam pasal 124 ini dalam PP yang terkait dengan bangunan ini. Kemudian pengelolaan teknisnya dan kemudian juga dalam tanggung jawabnya. Nah, ini sebagai pengantar untuk kelas kita ini. Selanjutnya kita ke pembahasan soal atau mungkin ada ini. Gimana Bu Feby? Kita ke Boleh, Pak. ya, Langsung ke pembahasan soal. ya. Baik, kita ke pembahasan soal yang terkait dengan cipta kerja ini. Lihat dari ya soal-soalnya. Ya, yang pertama ini ya perbandingan antara jumlah seluruh luas bangunan dengan luas lahan bidang tanah yang dapat dibangun. Ini jadi luas lantai bangunan dan luas lahan yang dibangun. Hmm. Semuanya biasanya pakai koefisien ya, koefisien lantai bangunan, dasar bangunan, bangunan hijau, keliling bangunan, sepadan bangunan yang banyak ditemui biasanya di KLB dan KDB. Ya. Adapun kalau KDB ini yang bisa dibangun, misalnya kalau lantainya ini jadi berapa luas bangunan ya dari lantai yang diizinkan atau kalau mau mencari berapa lantainya juga bisa. Jadi intinya adalah luasan bangunannya yang bisa satu lantai, dua lantai. Ya. Kalau lantai bangunan ini dikurangi dulu yang KDB-nya dulu yang diizinkan untuk bisa dibangun ya. Nah, kalau yang ini perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan ya pada luas lantai yang dapat dibangun. Nah, ini jawabannya sepadan bangunan. Jadi perbandingan yang bisa dan kalau sepadan bangunan berarti yang tidak bisa dibangunnya ya. Nah, ini. Kemudian yang nomor dua ini, jika suatu bangunan dengan luas lahan yang dibangun sebesar 2.000 dan berada pada kafling lahan 1.000 meter persegi, maka koefisien lantai bangunannya sebesar, ya ini kalau lihat ini kan luas lahannya, luas bangunan. Luas bangunannya 2.000, luas kaplingnya 1.000. Berarti dia ini luasnya aja hanya 1.000, tapi dia bangunannya 2.000. Berarti dia sebenarnya ada dua lantai ya. Ini, ya. Nah, ini kan hanya luas lahannya. Kalau ini bangunannya. Berarti kalau bangunannya hanya luasnya hanya 1.000, bangunannya lebih dari itu berarti dia tersusun atau bersusun. Ya. Jadi ada dua lantai nih berarti. Lantai pertama dan lantai keduanya. Berarti jawabannya yang ini ya, yang B. Kemudian yang berikutnya, yang nomor tiga ini, ya, tentang penyelenggaraan penataan ruang ya di daerah terdiri. Di daerah berarti yang bukan RTR ya, dia berarti R, eh, RDTR. Sebenarnya ini sekarang udah bukan dati lagi ya.
dan juga udah nggak K-nya lagi RDTR. Ya. Tapi kalau kita lebih jeli lagi sebenarnya melihat tata bahasa di sini ada ulang di sini. Harusnya tata ruang. Ininya, tata ruang, bukan tata ulang. Jadi kalau ini lebih kalah kejelian untuk membaca soal dan konsentrasi. Nah, kemudian berikutnya lagi yang nomor 4. Ya. Nah ini kalau yang bergelut di tata ruang ini sudah sangat ini familiar di nomor apa 15 tahun 2010. Nah, tentang penyerangan tata ruang. Serta juga ada undang-undangnya juga. Berikutnya lagi eh, untuk yang nomor 5 ini penata kelola bangunan gedung dan kawasan berkedudukan sebagai, nah itu kita bisa lihat ya di dalam sebuah pekerjaan bangunan ada fungsi untuk pelaksana teknis. Hmm, ya. Nah yang lebih banyak terlibat dengan hal-hal yang teknis. Kemudian berikutnya lagi, sebuah bangunan bertingkat dengan tinggi 350 meter dan anak tangga atau upright ditaksir 17. Lebar antretnya adalah, jadi kalau yang tegak itu namanya upright, kalau yang lebar dia di bawah itu antret. Nah, biasa dia antret itu harus 2 kali daripada uprightnya ini. So, 2 kali ini 17 berarti 34 ya. Sekitar ini antara 30 dan 34. Kalau di sini jawabannya D. Jadi dia 2 kali dari si uprightnya. Berikutnya yang nomor 7. Nih. Ini kalau ini juga kejelian dari membaca soal. Karena di sini yang bukan peralatan keselamatan, sendal ya itu loh, enggak, bukan peralatan kesehatan, keselamatan. Selanjutnya yang nomor 8 ini, komponen berikut harus ada pada lembar halaman dokumen pelaksanaan bangunan. Nah, biasanya kalau di awal-awal halaman muka dalam sebuah dokumen itu ya banyak redaksional, nomenklatur dan seterusnya. Nah, biasanya itu gambar itu di belakang. Hmm, Gambar itu di belakang untuk lebih detail-detailnya dan seterusnya itu. Jadi ini jawabannya memang yang E, yang belakang. Kemudian berikutnya untuk konstruksi atap dengan kemiringan 0 derajat sampai 5 derajat. Ya, ini kali kita bisa membayangkan saja nih bagaimana kemiringan itu ya, semakin tinggi derajatnya kan jadi semakin uh, kemiringannya itu makin agak tegak sehingga bisa terlihat terutama dalam hal pemasangan, kemudian juga fungsinya dia. Ya. Jadi bagaimana air misalnya kalau hujan bisa jatuh ataupun ada material-material yang lainnya, serta juga ketahanannya dalam pemasangannya. Kalau kita lihat di sini kan itu sebenarnya 0 itu kan datar dan 5 derajat itu relatif ya, masih agak datar ya. Jadi di sini penutup atap yang 0 sampai ini kemiringannya itu yang di D ini genteng kaca. Berikutnya untuk yang nomor 10 ini, dalam perencanaan besi beton bertulang perlu diperhatikannya hal berikut, kecuali diameter minimal ya, minimalnya karena ini minimal ini tulangan.
Kemudian juga yang sebelah sini ketebalan minimal konstruksi plat lantai ini 12 cm. Sudah mulai detail-detail ini ke bahan-bahan bangunan dari mulai bahkan sampai ke kayu. Kemudian ini penerapan sambungan yang baik antar tiang kusen dengan ambang batas kusen. Jadi sambungan antara tiang dan ambang batas atas kusen. Nah, ini harus bisa membayangkan gambarnya. Nah, ada pennya ini ya yang agak bagian itu keluar itu. Nah, kemudian dan lubang tertutup sehingga dia bisa masuk dan agar dia bisa kuat menggigit, lebih bisa sambungannya tuh agar kokoh. Berikutnya untuk sponding plesteran pada kusen pintu dan jendela umumnya yaitu ya 1 banding 1 cm nih agar dia bisa menyatu dengan plesterannya. Kemudian juga berikutnya ini kalau ini eh, harus dibaca ya jeli ya semuanya ini. Jadi perhatikan di sini angka kredit kumulatif ini dicapai dari penataan kelola bangunan dan kawasan pemukiman syarat kenaikan. Oh, kalau ini udah beda, mungkin masih ada hubungan sedikit ya. Ini juga mungkin sudah ke penataan, tapi masih hubungan sedikit ya. Kalau ini penataan ruang, kemudian ini seperti ini udah atau masih ada hubungannya ya. Kemudian, oh mungkin masih ada hubungannya. Yang 18 ini, kemudian drainase lahan bekas tambang pasir. Nah, ini kalau kita lihat sini ada sumur resapan, ini biasanya di perkotaan. Kalau sumur riverside powder ini biasanya di pantai-pantai itu. Promoted area, kolam reservasi dan kolam detensi. Ini apa? Coba nih yang D ini. Kemudian berikutnya yang groin pada pantai berfungsi. Nah, bangunan-bangunan ini adanya di pinggir-pinggir pantai. Ini untuk dia memang lebih ke arah untuk menahan sedimen sepanjang pantai. Ya, kadang-kadang dipasang di pinggir-pinggir pantai. Kemudian untuk pengamanan pantai menjaga daratan dari banjirop. Nah, jawabannya seat dike. Untuk 21 ini AMDAL karena ini dah biasanya yang untuk mengelola lingkungan. Berikutnya yang 22 ini untuk konstruksi atap dengan kemiringan 15 sampai 25 inch penutup atap digunakan ini. Kemiringan ini adalah kemiringan asbes. Ini dalam tahun 2015 sampai 2019 ada 15 bendungan. Kemudian bentuk bantuan pembangunan rumah susun. Ya, mereka mendapatkan mebel untuk bantuannya. Yang bawah ini sepertinya udah beda ya, bukan
Cipta kerja sebenarnya. Baik sampai nomor 24 nih. Demikian Bapak-bapak sekalian. Terus ya barangkali udah bisa kita diskusikan. Izin Pak, Ya, silakan Pak. izin Pak yang tadi Pak yang nomor 24. Itu Iya. kan saya beranggapan ya namanya bantuan subsidi Oh, iya. berupa uang ya Pak ya. Oh, iya. Makanya tadi sempat kaget kok mebel ya gitu kan. Kalau mebel kan itu kemudian kan mungkin dari pengembang gitu kan. Iya. Biasanya dapat plafon, dapat ituan Iya. televisi gitu kan. Background Kadang seperti kayak gitu, iya. dapur kan, Dia kitchen set biasanya kan dari apa? pengembang gitu kan. Iya. Mudah-mudah susah gitu kadang-kadang. Iya, makanya tadi Kelihatannya mudah tapi ternyata ini. makanya tadi Ya. pasti dari pemerintah kan pastinya uang gitu. Kenapa mebel ya? Kayak gitu. Iya. Jadi ya emang intinya konsentrasi kali Pak ya. Ya arti ini dari soal-soal bisa jadi mungkin yang susah malah benar, yang dianggap gampang barangkali mesti jadi salah ininya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Mohon izin juga, Pak. Iya, Kemarin kan emang sempat dari tes pertama ya. Mungkin tes yang kedua ya, dari dua sampai yang terakhir semalam ini kan lebih banyak ke meluasnya ya gitu kan iya, dari penata kelola bangunannya ya. iya, Makanya dari pertama sempat saya kaget tuh kok lebih ke pertanahan gitu kan. Terus iya, kok ada campuran. lebih ke lambang ATR sedangkan saya kan dari PU itu. Kenapa jadi lambang ATR lebih banyak kan gitu kan. sempat agak kaget juga gitu kan ya, tapi ya, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ya bolehlah kan seperti itu kan Iya, gitu kan. Bahkan tadi kalau saya lihat dari materi yang tadi sedikit pembukaan kan, wah itu ternyata kan lebih banyak ya materinya itu iya, iya, benar, terkait tentang penata kelola bangunan kan gitu. benar. Saja sempat kaget juga jadi kan itu tadi. Iya, jadi kalau di seputar itu mungkin bapak-bapak udah ahli semuanya itu. Ya enggak juga sih Pak sebenarnya Mas. Jadi Makanya ditambahkan dengan soal-soal yang ini, jadi karena Karena wawasannya kan lebih. memang kalau di lapangan kan jauh ya Pak ya. Terkadang Iya, dari pihak semacam yang MBR gitu kan suka menanyakan iya Pak MBR. tanah gitu kan, sengketa tanah, ini gimana Iya, kepengurusannya, masalah ini seperti itu kan. Ya untuk pengetahuan ya saya bagus sih untuk menambah pengetahuan saya itu pribadi. iya. Terkait tentang undang-undang juga itu kan. Memang Seperti sangat itu. terkait nih PU, ATR.
ATR BPN, terus apalagi yang terkait itu, lagi menemui kasus-kasus di lapangan, ada bisa saling terkait. Hmm, Terima kasih Pak Adi. Yang lainnya barangkali ada yang perlu didiskusikan lagi. Ada 5 ya, Bapak-Bapak. Gimana Bapak-Bapak? Apakah kita lanjutkan diskusi atau mungkin sudah cukup bisa menjawab soal-soal yang ada? Mungkin Pak dari soal ini kan yang semalam ya, ada dari soal yang sebelum Pak, boleh Pak? Ya, yang ditampilkan. Kebetulan soal-soal yang semalam saya belum ini nih, belum. Berarti izin Pak, kalau Ya, untuk soalnya memang kalau untuk ke penata kelola ruangannya, penata kelola bangunan dan permukimannya memang nggak terlalu banyak ya Pak ya, mungkin ya seperti itu ya Pak ya, dan lebih karena mungkin ke engineering dan sipil kali ya, jadi lebih ya, meluas ya Pak ya, jadi itunya ya ya terkait, kalau jadi menyangkut ke eh, ATR-nya juga gitu kan, ke ATR DPN juga, pertanahan juga, berarti itu ya Pak ya. ya dicampur-campur kalau lihat dari soalnya ini ada yang hubungannya dengan sipil, penata ruangan, kemudian ada lingkungan juga ada beberapa, kemudian ada berapa lagi yang sampai ke teknis-teknis ini nih. Ya tentunya dirancang nih untuk soalnya untuk eh, ya menguji atau mengetes nih, bapak-bapak sekalian ininya tentang pemahaman dan juga mungkin kebutuhannya.
Mana ada lagi, Bapak-bapak? Dari saya cukup, Pak. Oh, Terima cukup kasih. ya, Pak. Ya. Ya. Mungkin yang lain kali, Pak. Ini bisa juga ditunggu di kolom chat. Halo, selamat pagi Pak Heri. Ya, Pak. Udah dong. Ya, Pak Heri, sekilas tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Heri dan ada pertanyaan dari eh, teman saya, Pak Hadi nih. Jadi emang benar Pak, untuk cipta karya ini kan untuk jabatan fungsionalnya kan ini bermacam-macam Pak ya untuk cipta Iya. karya sendiri ya. Jadi kita kemarin ada beberapa ya ini seperti apa Iya. menantang sih soalnya kan Iya. bermacam-macam Pak ya Iya, iya, benar. dari beberapa rumpun ya. Iya, Jadi benar. jadi kita tertantang untuk menjawabnya. Soalnya ada beberapa soal yang emang di di luar background kita Benar. gitu. Benar. Kayak kayak apa kesehatan Iya, benar. ya kesehatan lingkungan ya kesehatan Iya, lingkungan benar. Lingkungan. kayak gitu kan terkait di ATR BPN dan itu kan mungkin emang emang di Cipta Karya ini kan emang berbagai background jenis ini ya jabatan fungsional ya jadi emang harus harus variatif ya soalnya Pak ya ya mungkin Iya. ya mungkin saya lebih ke ini sih Pak Heri izin Iya. kalau Iya. sebenarnya kan ada beberapa yang nantinya akan fokus di masing-masing jabatan fungsional kita nih Pak. Nah, Iya. eh, mungkin Pak Heri ada trik dan tipsnya untuk masing-masing jabatan fungsional tuh nanti harusnya belajar arahnya kemana gitu Pak. Mungkin apa ya trik tipsnya aja Pak untuk nantinya kita mengerjakan atau belajar di masing-masing jabatan fungsional kita Pak. Gitu aja sih Pak Heri. Kalau untuk Iya. eh, soal-soal kemarin sih
yang dibilang Pak Mas Hadi tadi sangat menantang sih Pak. Variatif, Iya, sangat variatif Pak. iya, Iya, ya soalnya soalnya saya juga memaklumi mungkin banyak teman-teman benar. yang tergabung di Cipta Karya ini sih Pak. Gitu aja. Mungkin Iya, saya dapat pencerahannya dari Pak eh, Hari aja nih untuk iya, berbagi tips ke kita nih yang sebentar lagi nih Pak di iya, minggu-minggu ke depan kita mau menghadapi benar-benar ujian nih Pak. Mohon mohon iya, pencerahannya dan tips triknya nih Pak untuk menghadapi ujian nanti nih Pak, lebih ke situ sih Pak. Karena soalnya kan karena kalau kita bahas soal ini kan sangat variatif banget nih Pak. iya, benar. Iya. Paling itu aja sih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Iya, baik Pak Dwi Widodo. Ya memang eh, soal-soal yang bervariasi itu ya. Biasanya dalam penyusunan itu udah mempunyai eh, apa yang mau ingin disasar, eh, pemahamannya atau pengetahuan secara luas atau yang lainnya itu yang dibutuhkan memang dalam ini jabatan nantinya yang akan diduduki sehingga kemudian diformulasikan jadi soal-soal. Hmm, nanti dari situ bisa terlihat ada yang langsung kuantitatif ya, maksudnya dari hasil-hasil itu yang perhitungan-perhitungan, ada yang mungkin dicerna lagi ya, jadi apa ya, tidak hanya dengan hasil angka-angka itu, mungkin akan ada penilaian yang lainnya, pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bisa dilihat ininya. Adapun yang apa kenaikan dan sebagainya itu menepi ujian ya memang sesuatu yang harus dihadapi dan berlaku untuk semuanya. Pasti setiap tahun semakin lama bekerja ya pasti juga akan uh, adanya kenaikan-kenaikan itu. Selain yang normatif, kadang-kadang juga ada yang oh ya, ya selain yang normatif itu ya, dan juga ada yang apa namanya, ya hal-hal khusus lah gitu, menjadi pertimbangan-pertimbangan itu yang kemudian berkolaborasi jadi hasil nantinya. Oke, baik Pak Heri. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Mungkin Ya, nanti ini Pak Heri ya, yang untuk bahan yang awal tadi nanti bisa berarti bisa di-share juga Pak ya buat kita sebagai bahan pembelajaran kita ya. Tadi kan ada di awal juga, maaf tadi saya ya, bergabung agak akhir tadi Pak, pas setelah Bapak menjelaskan di iya, slide-slide terakhir yang iya, terkait pembahasan dulu ya Pak tadi Pak ya. iya, tadi Nah, bahasan sebentar. itu ya tadi mungkin bisa di-share di kita biar kita belajar bisa bisa membaca lagi Pak. Terima Iya, kasih Pak. Izin nanti di-share aja Pak bahannya Pak buat kita bahan pembelajaran Pak. iya. Nanti Makasih Pak Heri. iya, baik, nanti saya dibantu sama Bu Febi nanti. Siap, siap. Nah, Makasih Pak Heri. iya. Ya, baik. Ini karena ada permintaan juga untuk membahas sampai nomor akhir ya dari soal-soal. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Tadi berhenti di nomor 25 karena memang uh, khususnya saya itu lebih ke arah cipta kerja, yang bangunan gedung, penataan ruang ya. Tadi setelah tahu soal 25 itu udah kemana-mana ininya, bidangnya ya. Tapi nggak ada salahnya juga kita bahas saja sampai selesai tuh soal-soalnya dari 25 ya.
meskipun itu di luar bidang saya, tapi nggak apa-apa kita bahas sambil kita mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita kerjakan. Ya, tadi kita sudah berhenti di nomor 25. Dari nomor 1 sampai 24 itu berkisar dengan tema-tema eh, cipta kerja, penataan penataan ruang, kemudian juga ya bangunan, ya, sipil dan seterusnya. Nah, tadi terhenti di dining. Hmm, ini udah bidang-bidang yang lain nih, lebih ke arah lingkungan. Tapi kita bahas saja atau kita sama-sama elaborasi sambil mengingat kemarin menjawabnya di mana gitu. Untuk yang nomor 25 ini terkait dengan lingkungan ini. Lingkungan, kegiatan operasi dan instalasi rumah sakit menghasilkan limbah tabung oksigen silinder etil oksiga. Limbah tersebut termasuk dalam kategori. Nah, yang ditanyakan adalah warnanya limbah tersebut. Kalau di sini jawabannya adalah yang E, yang coklat. Kita lanjut lagi yang nomor 26. Ini salah satu cara pengendalian pencemaran air. Yang diatur dalam regulasi adalah penggunaan sistem pengolahan limbah domestik. Domestik ini rumah tangga. Berikutnya 27. Hmm, Di sini ada sebuah penyakit pembekakan pada kaki. Nah, disebut apa penyakit itu? Atau disebut juga penyakit filarisasi ini? Jawabannya itu yang D. Karena dia uh, infeksi dari Gigitan nyamuk ya ya, gigitan kalau nyamuk, nggak benar. salah. Benar ini. Serangga, infeksi ya, Serangga. serangga. Masih pelajaran-pelajaran sekolah dulu ini. Pelajaran IPA Masih ini Pak, masih pelajaran ingat. IPA. Masih ingat. Pelajaran IPA SMA, IPA. Iya, yang kakinya besar itu. Iya. Nah, kaki gajah. Kemudian nomor 28. Nah, ini kalau kita lihat ini semuanya monoksida, dioksida. Hanya yang D ini yang metana. Nah, di sini secara anaerob membutuhkan, ya ternyata emang jawabannya yang D, yang metana. Kemudian 29. Nah, orang kegiatan jabatan fungsional. Nah, ini harus diingat-ingat atau mungkin juga harus dibaca tapi dengan ini eh, sambil mengingat karena ini apa namanya ya ada letter dalam eh, ya tugas, kewenangan dan seterusnya. Ini tugas kecuali, tapi di sini ada kecualinya. Kecualinya. Ini ternyata kecuali ini melakukan pemantauan dan evaluasi. Karena ini kan ahli ya, eh, itu beda sekali jenis kegiatannya dengan yang B. Berarti yang B yang pengecualiannya. Berikutnya yang nomor 30, ini timah hitam, sebuah ini polutan ini. Nah, ini polutan dari mana? Ini ternyata dari transportasi. Biasanya dalam knalpot kendaraan bermotor. Ini timah hitam. Nomor 31. Tujuan dari regulasi pengolahan bahan dan limbah B3 adalah ini mencegah keracunan keracunan manusia. Yang berikutnya 32. Nah, ini jabatannya merupakan jabatan, jawabannya adalah yang E, karir PNS atau ASN.
Kemudian yang nomor 33, bangunan pengamanan pantai ya, adalah bangunan yang dibuat untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari serangan erosi, abrasi, akresi, berubah alur atau garis pantai. Teknologi blok beton berkaitan dengan berongga bertangga atau disingkat dengan 3B merupakan salah satu solusi permasalahan erosi dan abrasi gelombang pantai. Fungsi rongga pada beton 3B adalah ya untuk mengurangi limpasan gelombang. Ya, biasa limpasan tuh yang sudah dihalau tapi dia ada limpasannya lagi. Berarti kayak Kemudian beton-beton itu ya Pak ya, iya, beton yang kayak model-model palang-palang ya betul. Itu gitu, ada gitu apa limpasannya lagi. limpasan lagi, jadi Limpasannya. buat menghindari itu doang lagi. Hmm. Berikutnya ini yang 34. Nah, ternyata masih banyak sekali soalnya nih, jadi mungkin kita agak dipercepat nih. Si 31 halaman lagi. Kabupaten A merupakan daerah endemik malaria. Untuk mengurangi kasus yang pemerintah melakukan pengendalian dengan cara memanipulasi dan modifikasi perubahan nivea air sehingga salintas dapat terjaga. Apakah cara pengendalian tersebut? Jawabannya adalah yang D, pengendalian rekayasa lingkungan. Kemudian ini suhu penyimpangan bahan makanan untuk sayur, buah, minuman berdasarkan Permenkes. Yang satu adalah jawabannya yang D, untuk suhu dalam 1 minggu. Yang 36, makanan dinyatakan layak santap apabila telah dilakukan uji biologis. Nah, apa yang dimaksud dengan uji biologis? Ternyata yang uji biologis itu yang nomor A, memakan makanan secara sempurna dan melihat tanah yang terjadi selama 2 jam. Berikutnya lagi nomor 37, ya, untuk konstruksi atap dengan kemiringan 30 sampai 35 derajat, maka penutup atap ini digunakan yaitu yang A ya, genteng. Dia mulai agak naik gitu. 38, air yang kita gunakan sehari-hari dapat sebagai media penularan penyakit kolera, tifoid, hepatitis, dan seterusnya ini. Karena di dalam air tersebut terkandung bakteri penyebab penyakit. Semuanya adalah penyakit yang ditularkan melalui air minum atau dikenal dengan waterborne disease sebagai sanitarian yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Supaya terhindar dari penyakit tersebut adalah ya caranya adalah dengan merebus air sampai mendidih untuk menghindari bakteri tadi. Yang E. 39, pada regulasi pengelolaan bahan bahaya dan beracun B3, pelaporan pengelolaan limbah B3 dilakukan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Untuk nomor 40, pencucian bahan makanan yang tidak dimasak atau dimakan mentah harus dicuci menggunakan larutan tertentu. Larutan yang dianjurkan dengan konsentrasi yang benar adalah, ya ini semuanya benar. Dicelupkan di air mendidih dan seterusnya ini. Yang E. Kemudian yang nomor 41, dalam suatu daerah terjadi kasus kematian balita akibat penyakit demam berdarah. Peningkatan kasus tersebut mulai terjadi pada bulan Januari sampai Juli. Kemudian terjadi penurunan kasus September 2014. Kasus tersebut masuk, ya kalau ini sampai menyebabkan kematian ini berarti ada sebuah kejadian yang luar biasa. Karena jiwa seseorang, meskipun ini apa anak atau balita, tetap sebuah jiwa yang meninggal, jadi kejadian yang luar biasa. Yang B. 42, dalam regulasi pengendalian pencemaran air, jenis limbah yang terkategori sebagai limbah B3 adalah yang D, limbah cair yang mengandung zat kimia berbahaya. Kemudian nomor 43, yang tidak termasuk dalam 5 kunci kemampuan pangan adalah ya, yang tidak termasuk yang penting.
menyimpan pangan di suhu ruang. Kemudian nomor 44, peraturan yang mengatur tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum adalah Permenkes 736 tahun 2020. Nomor 45, kebutuhan air bersih untuk karyawan dan pengunjung di puskesmas non rawat inap adalah yang B ini, 5-20 liter per orang per hari. Izin Pak, kalau Ya, yang tadi tuh yang atas, saya tahunya kan yang 2010 ya, Mas. Saya baca ingatnya 2010, saya nyari-nyari 2010 nggak ada. Jadi pakainya yang 2000, jadi pakainya yang 2009. Karena mendekati gitu kan. udah Kalau mendekati ini, 2009 benar. itu mendekati 2010, makanya oh, ternyata ada yang terbaru lagi ya berarti ya Oh, 2020. iya. Iya, ini mendekati lagi nih. 2020. Benar. Semuanya diuji jadinya ya. Termasuk peraturan-peraturan diuji juga. Saya ingatannya kan 2000, saya baca ingatnya 2010 gitu kan. Iya, Cuma saya nyari-nyari 2010 nggak ada. Kalau 2020 kan terbaru gitu kan. iya, Apakah iya. memang ada terbarunya apa adalah makanya cari yang mendekati Ternyata ada lagi yang terbaru. apa salah pengetikan atau apa gitu kan. Makanya 736 tahun 2009 karena kan mendekati 2010. Ya ternyata 2020 terbaru. Iya, benar. Baik, terima kasih, Pak. Biasanya kalau itu jadi lebih tambah ingat itu, Pak. Iya. Berikutnya nih nomor 45, kebutuhan air bersih untuk karyawan dan pengunjung di kosmos. Oh, ini tadi udah yang B. Nomor 46, upaya penyedotan udara di dalam rumah yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar SO2 adalah, ya ini kalau dilihat semuanya nih benar semua. Jadi yang D. 47, dalam regulasi pengelolaan bahan dan limbah B3, limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan untuk diolah lebih lanjut harus nah ini nih, dibakar di tempat pembuangan langsung. Karena udah nggak bisa lagi ini dimanfaatkan atau diolah lagi. Kemudian 48, masyarakat masih BAB sembarangan. Ya. Nah ini penularan penyakit dari bakteri ini nih, E. coli ini. Itu yang C, waterborne disease. Kemudian 49, petugas Kesling mengidentifikasi bahan pencemar udara yang sering ditemukan di kota-kota, yaitu berupa debu, pasir, halus, serbuk, semen, serpihan bangunan. Dilihat dari fisiknya, jenis bahan pencemar udara tersebut adalah ya, ini partikulat ya. Nah dia berbentuk partikel-partikel. Nomor 50, parameter pemeriksaan mikrobiologi air minum dengan sistem jaringan dilakukan perpipaan frekuensi pengajiannya setiap 1 bulan sekali. Berikutnya 51, teori arsitektur yang berasal dari Marcus Vitruvius Polio disarankan 3 hal, yaitu firmitas, utilitas, venustas. Ya, udah macam-macam. 52, dalam melakukan pengawasan kualitas air terhadap sarana sumur gali, dapatkan hasil adalah airnya berbau pahit, coklat pada dinding bak air. Setelah diperiksa di laboratorium, ternyata mengandung kadar Fe dan Mn yang sudah melebihi pesawat air bersih. Sebagai sanitarian, upaya yang paling efisien untuk memperbaiki kualitas air tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air bersih adalah ya aerasi dan filtrasi yang C. Berikutnya nomor 53, penyakit kolera adalah bakteri infeksi saluran usus berupa akut yang disebut oleh bakteri Vibrio cholera yang masuk ke dalam tubuh seseorang ternyata melalui makanan yang terkontaminasi. Selanjutnya 54, pembangkit listrik tenaga uap PLTU dengan bahan bakar batu bara adalah salah satu kegiatan yang menghasilkan emisi gas SO2
Untuk mengendalikan pencemaran, maka harus dipasang alat pembersih udara. SO2 yang dihasilkan harus dibersihkan melewati gas buang dalam ruangan yang disemprotkan air ke dalamnya. Jenis alat pembersih udara apakah yang paling tepat? Jawabannya yang A, scrubber. Nomor 255, menurut peraturan Kementerian Kesehatan berapa yang mengatur tentang persyaratan kesehatan lingkungan dari kolam renang? Jawabannya yang A, peraturan yang nomor 6191. Adapun nomor 56, banyak makanan yang termasuk golongan non-perishable food yang kalau dalam penanganannya tidak sesuai dengan persyaratan akan menimbulkan kerusakan yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia. Termasuk jenis apakah makanan tersebut? Makanan tersebut termasuknya adalah roti kering. Nomor 57, peraturan tentang persyaratan kualitas air minum ada di Permenkes nomor 492 tahun 2010. 58, arsitektur Bali yang memiliki kaidah ruang terbuka sebagai halaman di tengah-tengah adalah ini Nata. 59, kuesioner pengambilan data sanitasi bioskop terdapat data umum dan data khusus. Apa saja bagian-bagian dari data khusus tersebut? Ya, jawabannya di sini. Penyataan air bersih, TPS, SPL, halaman pekerja dan APD. Nomor 60, bahan makanan yang ditumbuhi jamur dapat menyebabkan keracunan. Beberapa jenis jamur bisa menghasilkan toksin, misalnya aflatoxin. Aflatoxin dihasilkan oleh Aspergillus flavus. Kemudian nomor 1, seperti pewarna buatan, pemanis buatan juga mempunyai aneka bahan berbahaya yang biasa mempengaruhi kesehatan. Berikut ini bukan pemanis buatan, adalah yang bukan. Jawabannya yang B, methyl yellow. Nomor 62, sebuah perusahaan kayu lapis plywood dapat menghasilkan emisi senyawa benzena dan formaldehid ke udara. Kerja yang berasal dari lem yang digunakan. Kedua senyawa ini memiliki toksisitas tinggi sehingga dikategorikan sebagai zat karsinogen. Apakah jenis ventilasi yang dapat digunakan agar polutan dari produksi ini tidak mencemari tempat kerja? Jawabannya yang E, local exhaust ventilation. Soal nomor 63, penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui air dan makanan yaitu ya food and waterborne disease. Ini kan makanan dan air. 64, sebuah kaleng berisi makanan awetan mengembung setelah disimpan beberapa bulan. Hal tersebut terjadi akibat aktivitas mikroorganisme yang menghasilkan gas di dalam kaleng. Jenis mikroorganisme apakah yang dimaksud? Ya. A, Clostridium botulinum. Kemudian 65, jajanan tidak sehat yang sering disajikan oleh oknum pedagang karena mengandung formalin dapat mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya mengalami gangguan hati. Dan 66, arsitektur yang lahir dari sesuatu yang sudah diakui oleh pakem, diakui secara tidak tertulis dan telah berlangsung lama disebut arsitektur tradisional. 67, virus hepatitis A merupakan virus yang menyebabkan penyakit hepatitis A yang terdapat pada makanan, air, dan tercemar, dan seterusnya. 68, bahaya dari virus polio terdapat pada air atau makanan yang terkontaminasi oleh tinja adalah A, menyebabkan kelumpuhan pada penderita. 69, indikator fisik atau tanda bahwa air lingkungan tercemar yaitu adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui pengamatan warna, rasa, dan bau. Kemudian nomor 70, tanah yang subur memiliki ciri-ciri khusus. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri kesuburan tanah adalah C, pH 8.
71, seorang sanitarian akan melakukan pengukuran debu tersuspensi di sebuah permukiman sesuai dengan standar mutu lingkungan. Satuan hasil pengukuran yang diharapkan adalah berat debu, volume udara. Peralatan sampling yang harus dipersiapkan oleh sanitarian tersebut adalah yang B, Dashval kolektor. 72. Yang termasuk ke dalam sanitasi bagian kapal laut adalah semua jawaban benar. 73. Usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada upaya pencegahan timbulnya penyakit karena kondisi lingkungan dan mempengaruhi pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia adalah yang B, hygiene. Yang Agak 74. sama ya Pak ya, pengertian antara hygiene sama sanitasi. Oh, Sanitasi iya. agak sama tuh. Iya. Sanitasi ya. Di antara B dan C itu Iya. agak sedikit sama. Saya bingung tuh. Ya, sanitasi. Ada dua. Berikutnya yang 74, di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam sanitasi dasar adalah yang C, rumah. 75, sebagai pengelola kesehatan lingkungan, sanitarian memiliki 5 fungsi, yaitu yang semua benar ya kan. 76, arsitektur yang berdasarkan intuisi disebut jenis arsitektur. C, vernacular arsitektur. 77, sebuah kaleng berisi makanan awetan mengembung setelah dibeli di swalayan. Setelah diketahui ternyata makanan tersebut telah kadaluarsa. Apa yang menyebabkan kaleng tersebut mengembung? Ini tadi sama seperti soalnya di atas, bakterinya, aktivitas bakteri yang menghasilkan gas. 78, seorang petugas kesehatan akan melakukan pengambilan sampel usap alat makan. Alat makan yang pertama yang akan dilakukan usap alat adalah gelas. Bagaimana cara pengambilan sampel usap alat makan pada alat makan tersebut? Jawabannya yang C, usap semua permukaan gelas air luar dan dalam. 79, sebuah desa yang berada di daerah yang sulit air, dari hasil survei sering dijumpai keberadaan bak-bak penampungan air berukuran besar dan sering dijumpai keberadaan larva Aedes aegypti. Metode pengendalian apa yang dapat diterapkan untuk mengendalikan larva tersebut? Jawabannya yang E, aplikasi predator ikan. 80, yang termasuk ke dalam sanitasi bagian bus adalah E, benar semua. Penyakit dapat tersebar melalui perantara binatang. Faktor yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia adalah yang B, tumbuhan kangkung. 82, mata rantai penularan penyakit melalui tinja adalah tinja sebagai sumber infeksi. Kemudian dapat mencemari air, tanah, dan tangan dan dihinggapi oleh lalat. Setelah itu air, tangan, lalat dapat mencemari makanan dan minuman yang dikonsumsi dan mengakibatkan orang jatuh sakit dan meninggal. Untuk mencegah penularan tersebut atau memutus rantai penularan penyakit, langkah utama harus dilakukan adalah langsung saja yang D, buang air besar pada jamban yang menuju kesehatan. 83, seorang penjual makanan menjajakan dagangannya di ruas jalan raya. Setiap hari jalan-jalan tersebut selalu dipenuhi oleh kendaraan yang melintas sehingga menimbulkan polusi udara. Polusi udara yang timbul mengakibatkan penjual makanan tersebut menghirup PB udara. Untuk memeriksa cacaran PB pada manusia, sampel biologis apakah yang digunakan? C, darah. 84, sebuah rumah memiliki dapur yang menyatu dengan ruang makan. Ruang dapur tersebut tidak memiliki akses ventilasi alami. Desain ruangan juga tidak memungkinkan untuk membuat sarana ventilasi alami. Pada saat ada aktivitas masak, ruang sekitar dapur menjadi panas, berasap, dan beraroma masakan. Sebagai seorang sanitarian, jenis sarana ventilasi apa yang disarankan? Yang E,
exhausted enclosure agar bisa disedot udaranya keluar. 85. Upaya penyataan SBMKL air minum dilakukan melalui yang pengamanan dan pengendalian kualitas air minum. Selanjutnya nomor 86. Di sebuah area pemukiman penduduk terdapat sebuah pabrik semen. Saat pabrik semen beroperasi, debu semen yang dihasilkan bertebaran hingga ke rumah penduduk sekitar. Hal tersebut mengganggu kenyamanan dan kesehatan penduduk di wilayah pabrik semen sehingga penduduk mengajukan demo kepada pabrik semen. Bagaimana upaya pengendalian yang sesuai? Jawabannya yang menanam pohon sebagai penghalang debu. 87. Sebuah rumah berada di tepi jalan. Kebisingan dan polusi udara akibat kendaraan yang melintas membuat pemilik rumah itu merasa terganggu. Apa yang perlu dilakukan oleh pemilik rumah sebagai bentuk pengendalian pencemaran udara? Jawabannya menanam pagar tanaman. 88. Cikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh, jawabannya B, virus melalui gigitan nyamuk. 89. Lalat merupakan serangga yang semua bagian mulutnya bisa berperan sebagai alat menular penyakit seperti badan, bulu, pada tangan dan kaki, feses dan muntahannya. Lalat dapat membawa kuman penyakit dari tempat perindukannya pada tubuh kaki dan bulu-bulu kaki dan pindahkan ke makanan atau minuman sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi yang memakannya. Penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat adalah kecuali yang dekat siang. 90. Penata kelola bangunan gedung dan kawasan pemukiman berkedudukan sebagai titik-titik fungsional kegiatan penata kelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman pada instansi pemerintah. Jawabannya yang 90 ini nomor 90 dari C. Pelaksana teknis. Ya, kalau ini sudah masing-masing kayaknya. Pengalaman harus pengunjung. Kata-kata yang membahas. Ya, kalau ini udah masing-masing ya. Nih, nggak ada jawaban yang benar atau salah. Ya, jawabannya harus dipilih. Ya, baik. Udah.
Ya, untuk tadi materi yang awal dia dikirim filenya di sini. Bagaimana, Bapak-Bapak sekalian, dari hasilnya? Baik. Dari saya cukup selesai. Hmm. Tadi kita bahas soal-soal sampai 90 ya kalau nggak salah tadi. 90 soalnya. Dari saya mungkin dicukupkan. Nanti ada arahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Pak. Untuk para peserta, silakan kembali ke main room atau Zoom utama karena akan diadakan sesi foto bersama dan akan diberikan informasi lanjutan oleh moderator. Terima kasih. Berarti live aja ya Mbak atau gimana? Balik ke Zoom utama, Pak. Jadi Bapak live breakout room ini aja. Nanti kan di pojok kanan ada yang live breakout room. Baik.